kami coba bersurat ke KPK untuk menindaklanjuti ini. Karena di dalam situ menurut saya ada kerugian negara dan termasuk perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat Berau. Ya. Kita tidak menduga-duga. Dan itu memang fakta hukum yang harus dilakukan inspektorat. Ya, gitu loh. Kalau memang inspektorat tidak menyerahkan, ini malapetaka ini buat pemerintah. Ya. Ini yang dinamakan ini korupsi massal. BPK kan salah satu lembaga yang memang bertugas untuk mengaudit lembaga eksekutif. Ya. Nah, kalau kemudian dia mengatakan bahwa ada temuan, ketika dia minta Anda balikin uang negara. Nah, kalaupun itu tidak dilakukan, berarti bersangkutan benar-benar memiliki niat jahat untuk merampok kan gitu. Nah, ini yang kemudian KPK harus lihat, kok belum ada pengembalian gitu. Berarti Artinya berantas itu korupsi di Berau. Pesan saya kepada warga Berau, pilihlah calon pemerintah daerah yang lebih cerdas dan bebas dari kolusi dan korupsi. Ingat itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jumpa lagi di Majelis Proklamasi. Hidup susah, jangan dibuat gampang. Teman-teman Majelis Proklamasi, kali ini kita di Majelis Proklamasi bahas soal ini kasus lama, kasus korupsi dan nepotisme. Kasus ini sejak tahun kami ada catatan teman-teman di tahun 2020 sampai 2024. Tapi apapun ceritanya, korupsi dan nepotisme adalah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Di tengah-tengah teman-teman hari ini sudah hadir Bang Siswan saya. Ya. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Abang kita ini dari Dewan Rakyat Dayak, sudah tahu lah ya di Kalimantan Timur, dan Bang Bana ya? Ya. Sehat Bang? Sehat Praktisi Bangga. hukum. Ya. Masih muda ya? Makan apa Bang? Ya makan nasi biasa. Nasi biasa. Dan selanjutnya ini sudah tidak asing lagi di teman-teman Majelis Proklamasi, Bang Iradat. Beliau ini dulu kita kenal di PBPI Bang. Luar biasa. Beliau aktivis anti korupsi dulu dan sekarang jadi Kornas Jatim. Teman-teman, kasus sebelum kita diskusi di Majelis Proklamasi, kasus perjalanan dinas di tahun 2021 yang merugikan negara miliaran rupiah, ya sebut saja ada 14M. Itu kalau dibuat papeda itu kalau orang Maluku Bang. Kalau dari Maluku kalau biasa makannya papeda Bang. Ya. Kalau dibuat papeda lengketing Kalimantan itu bisa nyambung semua. Wah, Iya. Betul. 14M kalau jadi papeda itu bisa lengket satu Indonesia kalau bisa. Lalu yang terlibat, menariknya kasus ini melibatkan, diduga terlibat ada anggota DPR di Berau ya, Kabupaten Berau, dan hari ini juga ada yang ini Bang ya, Masih. ada yang terpilih lagi. Masih ada yang terpilih. Dan konon katanya nanti diceritakan oleh abang-abang kita ini, ada yang mau jadi calon kepala daerah. Saya nggak tahu yang mana ini, karena yang terlibat diduga sangat banyak. Dan langsung saja kita mulai dari abang kita dulu yang punya Berau. Bang, gimana sih cerita kasus yang sudah lama abang dari dulu sempat kita sudah bahas, tapi kasus itu sampai hari ini belum selesai. Betul. Apakah ini salah anggota DPR-nya yang diduga terlibat, atau masyarakatnya, atau penegak hukumnya? Kalau menurut kacamata saya dari Dewan Rakyat Dayak hari ini, saya terus menelusuri terkait bagaimana pemberitaan kita dari awal. Saya lupa bulannya, rasanya itu di Pileg di 2024 kemarin. Bulannya saya lupa. Dan kita juga ada melakukan podcast. Sampai hari ini kita lihat, ini belum ada tindakan hukum. Ya. Berjalannya waktu, saya melihat
dengan pemberitaan dari Ketua CBI, Bang Ucok Skaikadati, ada beberapa minggu lalu naik lagi. Jadi saya punya kesimpulan, saya ingin melakukan sesuatu upaya hukum. Ya. Ke Jakarta, pilihannya cuma dua sebenarnya. Saya datang tadi ke KPK atau ke Kejagung. Atas dorongan dari Ketua DPD, DPP Pusat Dewan Rakyat Dayak, memintanya mendorongnya ke KPK untuk bersurat ke KPK terkait perjalanan dinas 2021. Ya. Yang di situ ada 30 anggota DPR yang terpilih di tahun 2020 di 2024. Kursinya ada 30 anggota DPR. Artinya kita tidak menuduh, dan ini atas temuan BPK pada waktu itu yang disebutkan oleh BPK adalah anggota DPR Kabupaten Berau mengembalikan dengan angka yang bervariasi. Artinya kalau sudah angka yang bervariasi, itu pelakunya lebih daripada satu orang, ya. Artinya itu. Nah, di dalam perjalanan itu sampai hari ini tidak ada gerakan penegak hukum, baik itu kejaksaan maupun yang pihak-pihak yang terkait. Di Berau, Bang, ya? Iya, Kabupaten. di kabupaten. Ya. Artinya itu saya kembali tadi, saya punya inisiatif nih. Ini barang ini jangan sampai jadi fitnah, ya. Karena sudah berapa bulan dipublikasikan di media, artinya belum ada respon dari penegak hukum. Kalau terus-menerus ini disuarakan lewat media, kan poinnya kemarin di waktu pileg kita suarain nih. Ya. Mungkin mereka berpikir ini orang cari duit nih. Nah, kebetulan di pilkada orang yang kita sampaikan di waktu pileg itu maju lagi nih. Yang diduga terlibat. Iya, yang diduga terlibat. Ya, ini maju lagi nih. Ya kita suarakan kembali gitu loh ya. Yang pemberitaan yang lama kita angkat kembali ke publik. Kita lempar lagi ke publik. Saya hanya melihat sederhana. Di tahun 2020 mereka maju di pileg, ya. Mereka tidak perlu kita sebut oknumnya. Dia maju di 2020, terpilih oleh masyarakat. Di 2021 ada temuan perjalanan dinas, diduga ada perjalanan dinas fiktif oleh BPK. Ya. Yang menyuarakan adalah CBI, ya, yaitu Bang Ucok Skaikadati. Ini sudah terpublik lah ya. Nah, setelah di 2024, yang oknum tersebut ini tadi yang kemarin kita suarakan di media dengan Bang Ucok, itu minta dipanggil Ketua DPR Kabupaten Berau, masa jabatan 2020 di 2024. Beliau maju lagi di 2024, di 2029, ya. Dipilih lagi nih sama masyarakat. Duduk lagi nih di DPR. Setelah dilantik kemarin beberapa bulan yang lalu, dia cuti untuk maju di Pilkada Berau. Yang ini saja dia belum memenuhi atas pilihan masyarakat, aspirasi masyarakat Berau. Dia cuti, dia maju di pileg. Berarti dia mau minta dipilih 2 kali dalam 1 tahun. Ya. Kadang-kadang gini Bang, saya selalu bilang begini. Sebelum kita nanya abang-abang praktisi dan aktivis ini, jadi kadang-kadang saya selalu begini. Orang itu nggak bersyukur. Ya. Terus kalau orang dia terpilih jadi anggota DPR, terus calon bupati, berarti berkhianat terhadap rakyat. Sepakat apa yang Anda katakan. Nah, ini yang jadi problem di bangsa hari ini. Ya. Sebelum kita bahas soal korupsi ini lebih lanjut, Bang, ini berkaitan dengan pembangunan. Betul. Terus tupoksi anggota DPR itu jelas. Ya. Bagaimana menolak aspirasi masyarakat dan lain sebagainya. Bagaimana pembangunan di sana selama 5 tahun terakhir ini? Kalau pembangunan normatif saja, ya. Artinya kalau mau bicara di situ ada unsur korupsi, saya tidak bisa menduga. Ya kan, minimal saya kalau ingin menyampaikan sesuatu infrastruktur terkait APBD Berau, saya harus memiliki alat bukti.
Tapi sampai hari ini saya tidak fokus ke situ. Dan saya memantau apa yang hari ini yang pernah kami suarakan terkait perjalanan dinas. Dan ini tadi lagi-lagi saya ulangin kembali. Ini tidak ada tindakan hukum. Tapi Bang, pengangguran di sana gimana? Lapangan kerja. Kalau pengangguran pasti ada di mana-mana, ya pasti ada. Pengangguran itu udah pasti ada di mana-mana. Ya kembali lagi sih kepada oknumnya. Ya, ya. Terkadang kan manusia ini ada yang ingin benar-benar bekerja, ada pula yang tidak ingin bekerja. Kalau lapangan pekerjaan di Berau ya, sangat luas. Tinggal oknumnya saja, tinggal orang-orang saja mau tidak bekerja. Terkadang kan orang ini pilih-pilih mau kerja, maunya yang enak aja kan gitu loh. Oke Bang, lalu soal korupsi dari tahun 2022 itu kan? 2021. 21 Iya. kasus itu kan? Ya. Lalu bagaimana tanggapan soal pemerintah? Kalau di Kabupaten nggak jalan, harusnya provinsi jalan. Iya. Gimana? Tapi yang saya lihat sampai hari ini tidak ada respon itu tadi. Saya ulangin lagi. Baik itu dari pemerintah maupun dari penegak hukum, rasanya tidak ada. Dan saya selalu optimis, berita-berita lama saya selalu tebarkan, baik itu di TikTok pribadi saya, sampai TikTok saya pun hari ini diblokir. Iya, diblokir. Karena pengikutnya punya saya itu kurang lebih hampir 40.000 TikTok saya. Kalau yang like, yang nonton itu kadang-kadang sampai 30.000, 39.000. Dengan itu yang saya sampaikan. Oke Bang, tadi sebelum lebih dalam Bang, gimana sebagai Bang Bana ini, Ya. sebagai orang yang peduli terhadap Ya. problem penegakan hukum di bangsa ini, melihat ini bagaimana? Oke. Saya melihat dari sudut pandang hukum ini ya. Tapi seperti dikatakan bahwa tidak ada apa tadi? Ya, respon. Yang respon Ya, penegak hukum. dari penegak hukum. Nah, sebenarnya kami juga ini jujur saja di mata hukum sama kan? Iya. Jaksa, advokat, ya kan? Sama. Nah, jadi kami coba merespon itu. Makanya kemarin kami coba bersurat ke KPK untuk menindaklanjuti ini. Karena di dalam situ menurut saya ada kerugian negara. Dan termasuk perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat Berau. Ya, Nah, saya lihat dari situ, ya kan, dengan menggunakan kekuasaan, jabatan, wewenang kan ada itu kan, dan di dalam undang-undang KPK ada itu, ya kan, tahun 2001. 2021 diperbarui, yang diperbarui kan dari 1999. Nah, saya melihat dari sudut pandang itu aja, makanya saya berusaha action ke KPK ya. untuk menindaklanjuti apa yang dikatakan oleh Bung Yuswanto. Saya pikir itu. Selain bicara soal bagaimana Abang di sana respon dari KPK terhadap kasus ini, Bang? Ya bagus saja. Kemarin kami diterima bagus. Artinya mungkin ini kalau menurut aturan KPK itu paling tidak 1 bulan sudah bisa diproses. Ya kan Pak ya? Mungkin itu Ya, laporan kita itu. Artinya surat kita ya kan? Ya, tidak menutup kemungkinan 1 bulan, Bang. Ya bisa Semenjak saja. itu kan tenggang waktu. Tengah waktu. Kalau memang KPK merespon, apalagi ada gerakan-gerakan di luar daripada itu untuk mendorong KPK untuk segera memeriksa, bisa saja Ya. besok atau lusa atau minggu depan bisa saja akan terjadi. Karena ini sudah terbuka. Biasanya kalau sudah terbuka di media sosial, sudah pergerakannya sudah mungkin akan lebih cepat lagi, ya kan? Nah, Motivasi ke KPK tadi kan soal penegakan hukum, terus masalah ekonomi, baik Ya. masalah pendidikan, terbengkalai karena anggaran negara terkuras, iya betul. diambil alih oleh Nah, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. ya Apa harapannya Abang terhadap masyarakat dengan laporan ini? Yang masyarakat Berau. ya, Ya saya pikir tanggal 27 itu sudah pemilihan. Palingnya paslon 2 ya, paslon 2 yang kita. Nah, Paslon 1. paslon 1. Paslon 1. Ya, kepada yang masyarakat. dilaporkan ini juga termasuk
ikut pilkada hari ini. Pilkada. Oh iya, Pilkada. masuk. Iya. Makanya, Nomor urut 1. Makanya masyarakat Berau jangan salah pilih, ya. Harus beli, dan harusnya juga yang paslon, yang calon ini juga harusnya tahu diri, ya kan? Ya. Kenapa Bang dibilang tahu? Tahu diri lah, harusnya dia punya beban moral terhadap pemakaian anggaran tadi, anggaran fiktif, ya kan? Nah, paling tidak dia tahu diri untuk tidak mencalonkan lagi atau bagaimana. Nah, sehingga kembali ke masyarakat teman-teman di Berau atau masyarakat Berau, jangan pilih. Buat apa kita milih orang yang tidak bertanggung jawab kepada pemakaian uang anggaran negara tadi, kerugian negara tadi, harusnya diselesaikan dulu lah, ya kan? Nah, ini juga penegak hukum seperti kata-kata harus jeli juga untuk menyikapi Problem itu. Bang Iradat, ini kan tadi kasusnya di Bang Siswanto udah jelas cerita. Terus Bang Pana sampai ke KPK ya. Ya, sudah. Harapannya sih semua KPK Ya. secepatnya untuk menangani. Iya, harapan kita seperti Iya, itu. iya. Lalu ini ada pilkada. Ini menariknya adalah kalau jadi anggota DPR kewenangannya sedikit, Bang. Tetapi ketika orang sudah jadi Ya. kepala daerah, itu kewenangannya besar. Artinya kalau ini tidak dibereskan, kebiasaan-kebiasaan sudah menjadi anggota DPR itu bisa terbawa. Dan ini merugikannya bukan satu dapil lagi, Bukan. tapi Iya. sudah bisa satu kabupaten. Bagaimana Bang melihat itu? Ya, baik. Pertama kita memotret soal tentang pemberantasan korupsi di Indonesia ini memang pertama soal budaya korupsi di negara kita saat ini memang sudah akut ya, di semua sektor bidang di ruang-ruang publik memang sudah kategori kalau diagnosanya itu udah akut lah ya. Jadi butuh keseriusan yang fokus oleh terutama penegak hukum. Itu pertama. Yang kedua, ini juga menyangkut soal kesadaran masyarakat kita dalam memotret persoalan korupsi itu kadang menganggap itu sudah hal yang biasa karena mungkin sudah sangat membudaya atau mungkin karena faktor lambatnya proses penegakan hukum itu sendiri sehingga membuat masyarakat semakin apatis terhadap peristiwa-peristiwa pidana korupsi itu sendiri. Nah, terkait dengan yang berikutnya adalah ini juga menyangkut soal lemahnya aspek etik dalam hal ini yang penegak hukum, yang kita tahu sendiri bahwa peristiwa-peristiwa di beberapa tahun sebelumnya di negara kita terjadi semacam insiden yang luar biasa di beberapa lembaga negara yang kemudian sempat tersangkut kasus korupsi juga. Ini kan menjadi suatu kode ya, suatu warning bahwa memang kita lagi bahaya dalam darurat dalam aspek korupsi itu sendiri. Nah, menarik soal tentang di Kabupaten Berau ini memang kan sudah pernah dibahas sebelumnya, dan laporan BPK sebagai lembaga yang bertugas untuk mengaudit dana ataupun anggaran yang dipakai dikelola oleh eksekutif maupun legislatif, hierarkinya memang sudah jalan, sudah sesuai ya, dari inspektorat sampai ke BPK. Kalau sudah ada data BPK sampai pada tingkat merilis ada kerugian negara senilai 14 miliar dan itu publik juga sudah tahu. Nah, ujiannya cuma satu, ujian satunya adalah soal komitmen dan aspek moral tadi terutama penegak hukum. Nah, sekarang ini kan sudah soal tentang mereka yang calon dan sebagainya. Kalau dalam kacamata konstitusi itu hak mereka sebagai warga negara, mereka berhak selama mereka belum diputuskan kepastian hukum sebagai seorang terpidana gitu. Nah, itu kerangkanya seperti itu. Tetapi kita akan mengejar yang namanya catatan dari BPK bahwa ada kerugian negara yang kemudian menyangkut beberapa oknum-oknum wakil rakyat yang ada di Berau. Nah, ini sebenarnya KPK sebagai salah satu lembaga yang memang lahir di
pasca reformasi menjadi produk reformasi yang kita harapkan tajinya lebih tajam dibanding yudikatif kita yang lain, yaitu kejaksaan maupun pihak kepolisian. Harapan besar kita ada di KPK, sehingga kita berharap bahwa KPK sudah harus melakukan tindakan baik itu, karena saya pikir KPK juga sudah melakukan supervisi ya di semua kabupaten kota maupun provinsi ya, untuk mengingatkan terutama soal anggaran-anggaran seperti perjalanan, anggaran seperti mami dan sebagainya. Tapi bukan minum ya maksudnya, bukan mami-mami yang lain. Biar jangan tegang. Jadi kalau saya melihat bahwa ini sudah teman-teman terutama di stakeholder yang ada di Berau, karena ini menyangkut soal kesadaran masyarakat juga, Bang. Artinya bahwa ini kasus sudah berulang-ulang kali, sehingga fokus kita dan teman-teman semua, terutama pikiran anti korupsi, itu gerbang terakhir kita, benteng terakhir kita cuma ada di KPK. Jadi memang ini harus didorong terus, karena kita tidak lagi repot-repot untuk mencari data. Data itu kan sudah ada di BPK. Betul. Ya, betul. Artinya sekarang adalah teman-teman sudah harus dengan bersama masyarakat sipil lainnya sudah harus melakukan proses yang lebih serius kepada KPK, entah melaporkan, mewakili masyarakat dan sebagainya. Karena yang kalau kita bicara soal tentang mewakili masyarakat dan siapa yang menjadi korban, aspek posita dan petitumnya kan udah jelas nih, Bang. Ya, betul. Kan yang merasa dirugikan itu kan masyarakat. Betul. Iya, masyarakat yang menjadi korban. Nah, Pak Siswansa dan teman-teman di sana harus lebih berani untuk melaporkan peristiwa ini langsung ke KPK. Sehingga KPK langsung mengambil alih langkah hukumnya seperti apa. Nah, kita memberikan peringatan kepada KPK bahwa KPK tidak mesti hanya mengincar kasus-kasus besar lainnya, walaupun dia punya skala prioritas. Misalnya saat ini lagi rame OTT kan, gubernur pun di OTT, gitu. Terus beberapa pemain pengusaha besar pun disikat semua, yang kasusnya triliunan pun disikat semua. Nah, kasus yang kerugian negara 14 miliar ini walaupun nilainya mungkin bagi KPK kecil, ya, tapi ini kan menyangkut sebuah daerah yang kita berharap perilaku-perilaku itu tidak diulangi lagi oleh generasi berikutnya. Kalau tidak ada proses tindakan hukum yang dilakukan, sehingga tidak ada efek jerah bagi calon-calon wakil rakyat kita ke depan. Kalau itu kemudian dibiarkan, diabaikan, maka generasi kita ke depan menganggap bahwa kalau cuma dana untuk perjalanan, kita korup aja nggak apa-apa, bro. Karena ada aman, ada contoh, ada contoh. Apalagi di daerah, kan, kabupaten. Ini tidak menjadi contoh yang tidak baik bagi generasi berikutnya. Betul. Sehingga sepakat kita. Saya melihat bahwa kuncinya cuma satu, teman-teman, adalah bagaimana terus mendorong, menyuarakan terus langsung kepada KPK. Karena tidak ada cara lain, hanya KPK yang kemudian kita harapkan selama ini. Nah, KPK sudah mengeksekusi kasus OTT di gubernur, salah satu gubernur di timur, misalkan Provinsi Utara. Juga di wilayah Kalimantan terakhir kemarin kan. Betul. Artinya bahwa ini akan merepet juga ke sana, ke Berau juga nih. Nah, kalau kemudian teman-teman terus mengencangkan, kita tahu mungkin entah KPK terbatas sumber daya manusianya, tapi kan dia kan lembaga negara. Dia punya perangkat semua, dia bisa gunakan apa aja, bisa untuk bagaimana menuntaskan persoalannya. Apalagi ini sudah hampir jalan 4 tahun ya, 4 tahun ya, dari 2021 kan. Nah, artinya bahwa ini menjadi penanda bahwa teman-teman DRD dan teman-teman pegiat korupsi yang ada di Berau harus menganggap bahwa ini bukan peristiwa yang biasa, tapi ini peristiwa yang luar biasa, karena mereka yang diduga melakukan tindakan itu masih diberikan kesempatan untuk menjadi wakil-wakil rakyat. Nah, artinya bahwa tantangannya di mana? Tantangannya adalah di masyarakat kita. Lemahnya kesadaran masyarakat kita karena beberapa faktor. Keterlambatan dalam penegakan hukum,
hukum, sehingga mengakibatkan mereka berpasrah sama aja bos, kita lapor pun gak akan digubris gitu. Iya. Iya. Karena kita bukan siapa-siapa. Betul. Catatan saya seperti itu, Bung Rey. Ibaratnya bahwa kuncinya cuma satu. Ya. Kita gendor ke KPK terus, karena hanya KPK lah menjadi harapan besar masyarakat Berau Ya. untuk bagaimana mengeksekusi kasus dana perjalanan dinas ini yang merugikan negara sekitar 14 miliar. 14 miliar tadi dibilang Bung Rey, kalau dibuat makanan khas Maluku dan Papua, itu bisa kita buat satu pulau Kalimantan di Malaysia pun kita bisa jadi kamu jadi satu. Iya. Toh kalau kemudian dana 14 miliar itu diperuntukkan untuk bagaimana pertumbuhan gizi anak-anak yang akan Berau, pendidikan dan pelayanan kesehatan, saya pikir insya Allah Berau akan lebih maju dalam sisi pelayanan, terutama pelayanan aspek dasar ya, pendidikan dan kesehatan. Saya kira seperti itu, Bung Rey. Baik, Bang Siswan, saya ini kan sudah orang Berau semua tahu, Iya. itu orang Kalimantan juga semua. Kaltim kenal. Iya. Kaltim Jakarta udah asing kita kan. Ya sih lagi Ya. soal bagaimana mengawal Iya. korupsi, terutama kasus pemilihan dinas. Iya. Karena orang baru setahun aja ngawal sudah pasti orang tahu, apalagi Iya. konstitusinya sampai Iya. 4 tahun. Bang, dari Berau itu ke Jakarta kan jauh, Jauh. Pakai pesawat 1,5 jam. jam setengah. Iya. Nah, sampai sudah ke sini kan minimal harus ada hasil. Ya. Kembali lagi dari sama, kira-kira ini penting juga kalau abang sendiri dan teman-teman yang lain, tapi kalau dukungan masyarakat juga tidak signifikan kan, Iya. itu juga jadi problem kita. Betul. Masalah penegakan anti korupsi. Dan yang terpenting adalah hari ini abang bergerak dan teman-teman yang lain di Kalimantan bergerak, dibantu oleh hari ini Ya. abang kita yang jadi praktisi hukum juga sudah tadi sampaikan Betul. bahwa lapor di KPK. Tapi kan pasti ada yang tidak suka. Gitu. Abang melihat ini bagaimana problem-problem ini? Karena ini kan bicara soal anggaran negara, Iya. hajat hidup orang banyak, Betul. mobil khusus orang Berau. Banyak. Kalau saya sih melihatnya sederhana aja. Saya tidak pernah berpikir hari ini orang mau suka apa yang saya lakukan, mau tidak suka. Dari 2017, saya sudah mewakafkan diri saya untuk melihat dan memantau aktivitas pemerintah daerah terkait APBD. Dan saya pernah saya embarakan, baik itu di grup maupun di publik, hanya kapan yang bisa memberhentikan saya untuk melawan terkait ada unsur kerugian daerah dan kerugian negara, APBD maupun APBN. Itu yang sudah saya sampaikan kepada publik, khususnya di Kaltim ya. Saya kan bergerak terkait korupsi ini kan dari 2017 sampai hari ini. Dan kita sudah buktikan kepada publik bahwa ada pelaku tindak kejahatan yang sudah merugikan negara, itu ada 3 orang kita penjarakan kok. Ya. Yang satu kasus di 2010 itu sudah kita sampaikan juga dan sudah kita laporin juga. Ini kasus 2010 kita angkat di 2018 pada waktu itu. Saya dengan teman-teman aktivis Jakarta juga. Ya, terus teman-teman media mungkin lebih 40. Teman-teman media dorong kita. Kita juga ada melakukan ke Kejagung, saya berulang-ulang sampai saya dikenal di Gedung Bundar itu. Ini kok orang daerah kok ini aja orang ini. Kayaknya memang udah habis nih. Orang di Kaltim ya kan. Nah, dari itulah saya itu dikenal di 2018 sampai hari ini. Dengan teman-teman aktivis di Jakarta khususnya. Ya. Apalagi media-media sudah tidak asing buat mereka kalau sudah saya. Maka itu kita selalu apa yang kita lakukan di khususnya di Berau ya. Begitu kita sounding ke teman-teman di pusat, mereka udah paham karakter saya, apa maunya saya, mereka udah paham. Jadi di sini kita tidak bicara ujar kebencian, tapi apa yang kita selalu sampaikan di publik lewat media teman-teman itu fakta hukum, dan kita bicara data, bukan praduga atau kira-kira
kemungkinan tidak. Semua yang kami sampaikan sampai hari ini sudah kurang lebih 11 tahun, itu semuanya fakta hukum. Dan kami punya data. Di 2000 kasus 2010, itu air bersih. Itu Tirto diponis oleh Pengadilan Tipikor Provinsi Kalimantan Timur 10 tahun. Konsultannya Cahyo itu diponis dengan Tipikor Kalimantan Timur itu 6 tahun. Rasanya belum bebas kok sampai hari ini. Ya, belum bebas. Yang terakhir siapa? Kasus IPB. Saya juga teriak-teriak. Ya. Sampai di rootnya IPB itu saya jegat di bandara Sepinggan Balikpapan. IPB-nya Bentar dulu. IPB ini Prusda daerah. Oh, Prusda. Prusda daerah. Saya lupa ini nama kepanjangannya. Iya, itu Prusda daerah di, kalau tidak salah seingat saya saham terbesar tertinggi untuk dia kan dengan Indonesian Power. Oke, Indonesia. Yang kantornya rasanya kalau tidak salah di Cikini ya. Iya. Di Cikini itu kantornya. Nah, jadi IPB ini saham terbesar Prusda. Itu kita angkat kasusnya 2020. Iya. Nah, itu kerugian negara 14,24 miliar. Kerugian negara. Itu hasil putusan Majelis Tipikor. Mirip-mirip sama kasus Thailand di sini yang kalau yang IPB itu murni fiktif. Biar satu biji paku pun tidak ada. Fiktif pada waktu itu. Lalu Bang, dari punya pengalaman tadi, Ya. dan sejauh mana keyakinan Abang soal kasus ini? Karena kan ini tadi yang diduga korupsi, terus dilaporkan, dan dia hari ini tidak anggota DPR, dan cuti, katanya mau jadi kepala daerah. Ya. Ini kan kalau masyarakat kecil dalam tanda kutip melihat, wah ini orang besar ini kan, kira-kira begitu. Nah, bagaimana keyakinan Abang? Sejauh mana keyakinan Abang soal bisa sampai kasus ini selesai? Kalau saya sih melihatnya sebenarnya ini kasus sederhana. Oke. Ya, kita kembalikan sebenarnya ke penyidik. Penyidik mau enggak proses ini? Ya kan? Kalau penyidik mau, sebentar. Kita kembali ke metode yang beberapa bulan lalu dipilek ya, Bang ya. Oke. Kita ulas kembali ini. Supaya kita sama-sama tidak gagal paham. Iya. Dan ini kan akan didengar oleh masyarakat luas se-Indonesia. Maupun di luar negeri pun dengar ini. Ya. Cuma mungkin di luar negeri sana bahasa kita aja yang menurut mereka untuk menerjemahkannya agak kesulitan ya. Tapi dari Sabang sampai Merauke mereka sudah pasti dengan bahasa kita. Artinya saya ulangin lagi, saya akan kejar kasus ini sampai kemanapun. Saya akan optimis ini pihak-pihak oknum yang terlibat terkait perjalanan dinas 2021 yang sudah disampaikan oleh CBI itu fiktif, mereka harus bertanggung jawab. Mau tukang sapu yang menikmati, mau itu supir, ya, mau itu siapa saja yang terlibat, mereka harus bertanggung jawab. Pertanyaannya sederhana hari ini. Atas temuan BPK, ya, mereka mengembalikan dengan angka yang bervariasi. Dengan temuan BPK itu tadi, BPK punya kewajiban untuk menyerahkan ke inspektorat setempat, yaitu adalah di Berau. Nah, inspektorat di tempat dia punya jangka waktu selama 60 hari. Setelah itu rangkum diserahkan BPK kepada inspektorat Kabupaten Berau. Inspektorat punya kewajiban untuk menyerahkan kepada Bupati dan Sekda untuk ditelah kembali atas temuan BPK tersebut. Setelah mereka sudah melihat atas temuan BPK tadi, pihak pemerintah daerah dan Sekda mengembalikan kembali temuan itu kepada inspektorat. Nah, inspektorat punya kewajiban, nih Bang ya, inspektorat punya kewajiban untuk menyerahkan kepada 2 penyidik yang ada di Kabupaten Berau. Itu siapa? Pihak itu kepolisian Tipikor atau kejaksaan. Itu loh. Ya kan? Nah,
kita tidak menduga-duga. Ya. Dan itu memang fakta hukum yang harus dilakukan inspektorat. Ya. Ya, gitu loh. Kalau memang inspektorat tidak menyerahkan, ini malapetaka ini buat pemerintah. Ya. Ini yang dinamakan ini korupsi massal. Ya. Walaupun mereka tidak menikmatin duitnya, tapi dengan menutup-nutupin, ini masuk ke ranah korupsi, nepotisme, ya, gitu loh. Nah, artinya saya tetap mendorong, maka itu saya katakan, hanya kapan yang bisa memberhentikan saya, Bang, ya kan? Bukan saya berani, tapi hari ini kita mendidik bangsa kita. Saya juga bukan orang baik, dan saya bukan orang jujur. Tapi saya berusaha jujur dan berusaha baik. Apa yang saya sampaikan hari ini, bisa saya pertanggungjawabkan secara hukum. Ya kan? Itu loh. Artinya saya juga prihatin. Kok selalu setiap tahun ada permasalahan-permasalahan kerugian negara. Artinya lemahnya dari sudut pandang penegakan hukum kita. Akhirnya tadi disampaikan bahwa akhirnya masyarakat sudah bosan juga terhadap. Iya, gitu loh. Nah, mohon maaf aja, saya tidak menyatakan warga di Berau itu tidak berani, ya, atau dia penakut, atau dia tidak punya intelektual seperti saya. Ya. Mungkin saya diberi kelebihan dengan Tuhan. Ya. Saya punya keberanian, dan yang kedua saya punya intelektual. Ya. Jadi saya mau ditakut-takutin dengan oknum yang macam-macam, kita tidak takut kok. Karena kita bicara benar. Selama itu benar, ya. Kamu hadapan kita dengan hukum, kita bicara hukum, kita bicara intelektual. Apa yang mau saya cari, Bang? Ya, saya punya anak 7. Di zaman saya hari ini aja, mereka sudah begitu. Bagaimana kalau saya ini tidak ada? Ya. Bagaimana nasib anak saya 7 itu? Ya. Anak saya semua lahir di Berau. Masa depannya ada di tangan saya hari ini. Artinya saya tidak hanya memperjuangkan anak-anak saya, tetapi memperjuangkan generasi Berau. Gitu. Kita harus memberi contoh. Teman-teman banyak, Bang. Tapi mereka ada rasa kekhawatiran terhadap keluarganya. Yang saya pertaruhkan adalah kredibilitas saya, yang pertama. Yang kedua, nyawa dan keluarga saya. Tapi keluarga saya semua mendukung, anak, istri. Mereka tidak akan pernah takut. Karena apa yang saya sampaikan memang benar. Gitu loh. Ya kan? Artinya, angka itu kita mendorong ke KPK. Ya kan? Apapun bentuknya dan tidak ada alasan. Kasus ini harus diselesaikan secara hukum. Dan oknum-oknum di DPR Kabupaten Berau periode di 2020, di 2024, baik itu yang hari ini menjabat kembali dan yang hari ini tidak menjabat, kalian harus bertanggung jawab. Satu ini, Bang. Ini ada orang, ini kita buka nih, ini publik nih. Ada salah satu supir anggota DPR yang mengembalikan atas temuan BPK tadi 26 juta. Kalau supirnya 26, itu gimana bosnya? Iya. Dan orang masih hidup nih kok. Ya kan? Kalau memang saya nanti dipanggil oleh penyidik kan kita akan buktikan. Orang masih ada kok. Nih, data BPK juga ada kok, siapa-siapa yang mengembalikan, siapa-siapa yang pakai duitnya. Ya kan? Maka itu saya selalu sampaikan. Saya kapan saja mau dipanggil penyidik, saya datang. Tidak akan pernah mundur. Gitu loh. Selama itu untuk kebaikan. Iya. Baik. Karena tugas saya hari ini ya, saya update dan saya sudah bilang ke publik, selagi pemerintah daerah kotak-katik dana APBD, pasti kalian jumpa dengan kami. Iya. Ya. Kecuali kalian sudah tidak pakai dana APBD, entah duit dari mana, ya saya tidak mungkin juga, saya akan hijrah. Hijrah ke tempat lain, kota lain, negara lain yang masih memakai dana APBD maupun APBN. Kepentingan. Iya. Ya kan? Dan saya ini kan menguntungkan negara. Maka itu saya bilang dengan pejabat kita, ini mohon maaf nih, bukan kita bicara sombong, tapi fakta yang harus kita sampaikan. Biar anak-anak kita melihat, ya semoga-moga aja di Berau ada lahir Siswansah 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Karena saya melakukan edukasi kepada masyarakat. Ya kan? Kita harus lawan ini, kejahatan ini. Karena ini sangat merusak dan merugikan negara. Anak-anak kita nanti jadi bodoh semua dengan perilaku yang seperti ini. Ini kan
perilaku yang tidak normatif. Ya. Waktu ini mohon maaf nih, kalau orang muslim waktu azan, kita lagi ngumpul, izin dulu ya bro, aku sholat dulu. Tapi perilaku mereka tidak sesuai sama yang dia tinggalkan pada waktu azan. Banyak yang kejadian seperti itu. Ini munafik kan? Lebih bagus itu yang saya katakan. Orang di Beropa tahu kok saya siapa, ya kan? Tapi tolong, apa yang sudah kalian lakukan, jangan bilang untuk negara, untuk tetangga kalian kiri kanan apa yang sudah kalian lakukan? Nah, coba kamu tanya dengan saya. Apa yang sudah saya beri kepada negara? Itu orangnya busuk di penjara, 3 orang belum bebas sampai hari ini kok. Saya tidak pernah dapat imbalan apapun, saya tidak pernah berharap apapun, ya kan? Kalian sepanjang ingin mengakomodir saya, sepanjang itu kalian tidak menyalahgunakan kelebihan saya ikutin. Tapi kalau kalian mau setir saya nanti dulu, ya bermasalah kalian dengan saya, ya bang, gitu. Ini tadi luar biasa, ini malapetaka, kata Bang Siswansyah. Ya. Malapetaka menariknya hari ini seluruh Indonesia ada pilkada serentak di Berau, sudah dijelaskan di awal tadi. Ini kalau dibiarkan oknum ini jadi terpilih jadi bupati, bagaimana masalah penegakan hukum di Berau ke depan dan nasib masyarakat? Oke, betul, malapetaka kalau tidak ditindaklanjuti. Iya kan? Malapetaka, sangat besar malapetakanya. Nah, kebetulan, jadi jujur saja, kemarin saya karena melihat ini loh, kritisi dari pusat, dari TBI, TBI, Bang Ucok. Nah, itu kan, beliau itu kan nggak tahu di daerah itu ada apa. Beliau lempar ini informasi, ya kan? Beliau kritisi daerah. Nah, wajar, harusnya yang ada di daerah itu nangkap ini loh, ya kan? Nggak sembarangan loh orang-orang membuat satu pernyataan, pastilah ada datanya. Nah, kita tidak dituntut untuk mencari data ini di daerah. Betul. Sudah ada yang memberikan ini loh, ambil loh data ini. Nah, itu yang saya kemarin manfaatkan itu. Jadi saya hanya ambil data, saya sampaikan ke KPK, tolong ditindaklanjuti ini, iya kan? Nah, kalau saya bisa ditanya loh, ini loh, saya dapat info dari ini, ya, loh ini datanya, loh ini datanya. Harusnya itu. Jadi paling tidak teman-teman di daerah itu bukan sebenarnya enggak ada yang takut, cuma mereka kekurangan data untuk itu. Jujur saja kemarin kalau kita enggak dapat data dari ya siapa yang berani? Saya tanya, ya saya berani mengadukan orang atau menyurati penegak hukum, pastilah kita dipegang orang, bener nggak? Jadi itu tadi sangat-sangat jadi malapetaka kalau tidak ditindaklanjuti. Jadi kalau tidak dilanjuti, Bang, tidak ditindaklanjuti ke depan, bagaimana Abang melihat? Saya tidak tahu sudah. Di Berau. Ya, saya tidak tahu. Ya, akan jadi apa nanti Berau? Karena saya memandang begini. Ini saya tidak tahu ya. Ini dari sudut pandang saya. Mungkin muntang-muntang ini kita di daerah, di kabupaten. Mungkin tidak arahnya apa namanya? Upaya hukum ke tidak terlalu, sehingga pejabat-pejabat ini dengan leluasa, nggak mungkin juga kita ada informasi ini. Padahal nggak tahu ini seperti Bang Ucok, saya kaget juga Bang Ucok, loh dari mana dapat beliau data ini, ya kan? Nah, inilah kesempatan ini harusnya kita tangkap, gitu, ya kan? Terima kasih kepada Bang Ucok, harusnya saya jujur terima kasih kepada beliau. Ya, bukan kepada kita, negara yang harus berterima kasih kepada Bang Ucok. Paling tidak negara kan? Karena Bang Ucok Skekadapi itu ketua CBI, bukan hanya kasus perjalanan dinas yang dia ungkap, termasuk beberapa kasus-kasus besar dia ungkap. Ya kan, kita bisa lihat kok di Google, tinggal dicek aja. Dan ini sampai hampir seluruh Indonesia. Makanya saya bilang bukan di Berau itu bukan tidak ada informasi. Nah, kebetulan informasi kita di pusat kita tangkap, ya kan? Jadi nonsen itu ada tidak diinformasi.
Karena mungkin ya tadi itu, Ya. kalau kita di daerah, sudahlah, kita nggak bisa buat apa-apa juga, ya kan? Kalau toh kita berbuat, nanti kita yang kena anunya. Sebenarnya tidak begitu. Ya, kalau kita mau berbuat, kita kan mesti ada data ini. Nah, data yang akurat. Dari mana kita data akurat? Ya kita cari. Teman-teman di pusat, umpamanya kan informasi jaringan tadi yang paling penting. Ya. Itu. Bang, sebagai ya. penegak praktisi hukum ya, KPK ini juga kadang-kadang kalau kita tidak tahu kasusnya, kadang-kadang juga tidak jalan juga, Ya. apalagi tidak didorong. Apa harapan terakhir untuk, karena KPK ini harapan terakhir dari Ya. perjuangan tadi, Bang, Ya. ya. Saya berharap tidak itu saja. Kita juga yang sebagai kemarin, yang contoh kemarin saya mengajukan KPK, saya tetap mengawal gitu loh, tetap mengingatkan kepada KPK. Jangan juga kita Berpangku tangan ya. Mentang-mentang kita sudah ngajukan, ya udah, Ya udah. tenang-tenang aja, ya kan? Nah, untuk tidak sia-sia, ya kita tetap mendorong KPK. Ya. Paling Kita tidak kawal ya selesai. paling tidak kita kawal kan, Mbak, 2-3 hari datangin atau mengingatkan, Pak gimana Ya, ya. surat, kira-kira begitu aja. somasi. Kita Ya, punya waktu untuk ya. somasi. Gitu. Karena Baik. nggak mesti harus datang ke KPK, nggak Ya. bisa kan, macam-macam kita sekarang media sudah canggih sedemikian rupa. Intinya harapannya tetap harus KPK jalan dan Ya, kita tetap mengawal, kita Tapi tetap menarik, Bang. tetap mendorong. Kalimantan ini kan masa depan Indonesia. Betul. Masa depan Indonesia ada di Kalimantan. Iya. IKN Iya. itu nggak di Maluku Utara. Betul. IKN itu bukan di Sumatera atau di Jawa, tapi IKN itu ada di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, ada di Pulau Kalimantan. Betul. Bang Irada, kalau namanya tempat di mana ini sebagai masa depan Nusantara, ketika korupsi masih merajalela, ketika ada kasus yang penegakan hukum tidak berjalan, bagaimana kira-kira kita dari luar melihat itu? Ini coba kasih gambaran, memang biar masyarakat Kalimantan, misalnya Kalimantan Timur ini mana? Biar terbuka kan. Pertama gini, kita tahu bersama bahwa IKN itu sangat berdekatan dengan Kabupaten Berau, dan itu sudah masuk dalam program nasional. Ya. Berau itu sebagai kabupaten penyangga. Betul. Sepakat saya. Penyangga ibu kota Nusantara. Iya. Nah, artinya bahwa kalau dia menjadi kota penyangga, otomatis ada efek ekonomi di sana, ada efek pembangunan juga kan, berpindah ke sana juga kan gitu. Jadi, apa yang dilakukan di IKN pasti akan berdampak juga di Berau. Betul. Pertama bahwa ketika peristiwa pidana ini yang saat ini diperjuangkan oleh teman-teman harus dituntaskan, kemudian ini tidak selesai, otomatis ini akan menjadi benalu. Iya. Menjadi benalu. Kenapa menjadi benalu? Karena ini akan mengganggu sistem sosial kita yang ada, ya seperti saya sampaikan tadi, bahwa ini akan terus berulang, akan terus dilakukan oleh generasi ke generasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu bahwa terutama ini teman-teman pegiat korupsi maupun masyarakat sipil harus memiliki kesadaran bersama seperti ini, memiliki iman sebagai warga negara itu seperti ini. Maksudnya jangan menganggap bahwa proses pengawalan terhadap kasus seperti ini itu kayak kita menyelesaikan sebuah proyek jembatan selesai habis. Ya, betul. Ini kan peristiwa ini kan akan terus terjadi pengulangan dari peristiwa ke berikut. Peristiwa kedua kan terjadi lagi peristiwa hukum yang baru. Nah, menjaga kesadaran, merawat semangat dan komitmen tentang anti korupsi inilah yang harus menjadi pekerjaan utama kita. Dan ini kategori, kalau menurut saya ini kategori proyek peradaban. Kenapa proyek peradaban? Karena ini bicara nilai. Kita menjaga nilai di situ. Nah, kalau bicara nilai pasti akan bicara aspek hukum dan sebagainya. Karena, nah, sehingga tadi yang disampaikan oleh Bung Ray tadi bahwa apakah ketika KPK tidak dikawal dengan setelah lapor dan setelah itu diam, nah ini yang harus dijaga ritmenya ini. Nah, yang merawat ritme itu adalah nilai-nilai tadi. Iya. Yang harus terus disampaikan. Ibaratnya iman orang kita ini dalam urusan teologi saja kita naik turun.
bagaimana urusan mengawal hajat sosial kita, kehidupan kalau dalam bahasa istilah menerais tauhid sosial kita ini harus dijaga. Ya. Ritme ini frekuensi nggak boleh naik turun. Bila perlu kalau mau gas 100 ya 100, turun ya 90 80 Ya. aja. Tapi jangan sampai down sampai jadi zero. Nah ini menjadi catatan kita bersama. Nah sehingga saya yakin, saya percaya bahwa di lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi masih ada orang-orang baik, Ya. masih ada putra-putra terbaik bangsa yang akan berani, yang memiliki keberanian super berani, yang punya komitmen NKRI, karena apa yang mereka lakukan di KPK dalam memberantas korupsi itu juga bagian daripada wujud nasionalisme mereka terhadap bangsa ini, wujud kontribusi mereka terhadap negara ini. Kenapa? Karena mereka sudah digaji oleh negara, mereka berani ambil sumpah sebagai seorang penyidik, sebagai seorang jaksa penuntut di Tipikor, sebagai seorang komisioner. Itu kan sebuah keputusan yang memang tidak tiba-tiba bisa lagi langsung saya jadi komisioner KPK, ya juga begitu. Nah, artinya bahwa kita belajar untuk memberikan kepercayaan kepada mereka. Karena saya yakin dalam beberapa dekade terakhir ini peristiwa-peristiwa pidana yang kemudian dibongkar oleh teman-teman di KPK itu kan ngeri-ngeri sedap, Iya. melibatkan oknum yang gila-gilaan. Benar. Ya. Artinya bahwa kita tahu mungkin mereka punya manajemen skala ya, ada skala yang kemudian harus dihantar. Mungkin ini menjadi PR lama soal izin dan IUP sebagainya, izin pertambangan sebagainya, ini kan menjadi aset masa depan kita dalam hal ini penyumbangan ini sumber daya alam kita ya, dan untuk menambah ini pendapatan negara kita gitu, yang selama ini dijual beli kayak jual kertas saja kan. Ya. Artinya mereka mungkin melakukan kluster itu, menurut saya itu bagian dari proses mitigasi yang dilakukan teman-teman di KPK ya. Tapi saya masih sangat percaya bahwa kasus Berau ini, karena saya sampaikan bahwa KPK hanya sebuah lembaga dan dia juga punya sumber daya yang mungkin akan ada terbatas Ya. kalau tidak didukung oleh komponen masyarakat. Betul. Jadi tadi salah satu tantangan lambatnya proses ini pemberantasan korupsi, salah satu pilarnya adalah di masyarakat. Nah, Oleh Karena itu, tidak merasa ikut bertanggung jawab. ya, itu yang harus makanya yang harus disadari oleh masyarakat adalah pertama, Berau adalah kabupaten favorit yang menjadi penyangga yang di ibu kota Iya. negara, ibu kota Nusantara saat ini. Iya, betul. Nah, artinya ketika masyarakat Berau ini masih memiliki kebatinannya seperti kabupaten yang ibu kotanya masih ada di Jakarta, terus dirubah. Dia harus berpindah kebatinannya itu bahwa dia bagian daripada Betul. warga ibu kota Nusantara. Dia menjadi pusat sentral Iya. kebijakan politik pembangunan apapun Indonesia itu ada di dekat sebelahnya Berau. Nah, ya. oleh karena itu warga Berau sudah harus sadar bahwa kalau sistem sosial kita di sana bagus, pemerintahannya bersih, otomatis pelayanan publik pun akan bersih, akan baik, dan semua masyarakat akan terjangkau semua. Nah, kalau kemudian anggaran digelontorkan besar-besar di KN dan berefek juga ke Berau, tapi kalau kemudian penanganan ini belum Ya. diselesaikan, problem sesuatu tentang indikasi perjalanan dinas ini belum dituntaskan, pelaku-pelakunya juga belum diberikan sanksi, ya wassalam, anggaran itu hanya akan mengalir, tapi akan menjadi tempat yang enak untuk mereka merampok. Sepakat saya. Jadi kesadaran ini, Pak Bana, Bung Sis, harus gairahnya harus 100 Ya. lebih membara lagi, seperti lebih barahnya batu bara gitu. Ya. Karena kan banyak batu bara. Ya. Jadi jangan lempeng kayak batu anyor kalau kata orang timur gitu. Jadi kita nggak ngawalnya, tapi kita mengingatkan kembali, ya kan? Ya tadi tuh karena mungkin kurang sumber daya, kewajiban kita. Jadi jangan, saya juga tidak sependapat kalau kita menyalahkan KPK tok aja, tapi ya, kita juga harus mengingat manusia ya kan? Banyak pekerjaannya dan sebagainya, ya kita sampai di. Saya yakin ini bisa harus terus diingat. Iya betul. Kalau enggak ya punya schedule yang harus terus diingat. Ya. Progresnya sampai di mana memaksa KPK untuk segera Ya. karena ini kan rilis dari BPK kan sudah ada. Iya betul sudah. Artinya
kita berhak mengakses informasi seperti itu. Nah, BPK kan salah satu lembaga yang memang bertugas untuk mengaudit lembaga eksekutif. Ya. Nah, kalau kemudian dia mengatakan bahwa ada temuan ketika dia minta Anda balikin uang negara. Nah, kalaupun itu tidak dilakukan, berarti bersangkutan benar-benar memiliki niat jahat untuk merampok kan gitu. Nah, ini yang kemudian KPK harus lihat, kok belum ada pengembalian gitu. Berarti memang yang bersangkutan udah mesrayanya udah ada, niat jahatnya sudah ada situ, sebenarnya udah ada di situ. Tetapi Bang Radit, sekalipun mereka mengembalikan kerugian negara itu oleh negara melewati tangan BPK itu tadi, bukan berarti mereka lepas dari tuntutan pidana. Tetap pada proses hukum. Artinya kita juga menghimbau, memberitahu kepada masyarakat luas, supaya dengan pemberitaan ini yang sudah beberapa bulan bergulir, jangan sampai mereka membalikan fakta. Contoh nih, ya terkadang kan dengan ada kepentingan politik apa, mereka memainkan pola ini, mempublikasikan dengan cara-cara macam-macam. Contoh mungkin berkampanye, pada waktu berkampanye salah satu orang yang ingin maju kemana saja, ya kan? Nah, ini masalah ini jangan dipermasalahkan. Nah, kami sudah kembalikan gitu. Ini permasalahan jangan dipermasalahkan. Ini duit kecil aja kok. Contoh nih umpamanya 1,4 atau 1,7, kita bisa kok kembalikan, ya gitu loh. Ini kan bukan bicara bisa atau tidak, karena di sini sudah ada unsur sengaja, ya kan? Artinya sudah melekat ini pidananya. Mau mereka kembalikan 10 kali lipat kerugian negara diuntungkan. Kita punya kewajiban sebagai anak bangsa, sebagai orang Indonesia, menguntungkan negara. Contoh nih, saya bekerja proyek APBD, nilainya 200 juta, ya. Karena ini contoh nih Bang, kita memberi pandangan ya, bukan kita mau menyesatkan masyarakat, supaya masyarakat itu lebih cara berpikirnya lebih tajam. Ya, karena sekarang ini negara kita sudah canggih. Ya. Kita yang dulu di sekolah kita belajar A sampai Z. Sekarang kita tanpa sekolah kita bisa belajar kalau lewat Google. Kita ketemu di atasnya Z itu ada angka berapa. Gitu loh. Ya kan? Artinya kita juga memberitahu kepada masyarakat luas. Contoh nih, APBD ada pekerjaan 300 juta nih. Di situ sudah diatur di dalam aturan proyek itu, si kontraktor akan mendapat keuntungan dari negara itu 30% nih Bang. Dari proyek tadi? Iya. Ya. Begitu bangun, ini contoh aja nih, ya kan. Kita nggak usah lebar-lebar, 3 kali 4 buat pos kamling. Rata-rata kan pos kamling itu kan ada korsen, ada daun jendela, tapi tidak ada daun pintu, tidak ada daun jendela, tidak ada kanopi. Ya, begitu lihat ini aku yang kerja nih. Oh, ini kalau malam angin kedinginan orang di pos ini kasihan. Kalau hujan tempias, kalau bilang orang Kalimantan tempias itu kena air hujan. Sudahlah, untung aku ini aku masukin aja lah ke sini yang 30%, aku buat lebih daripada spek yang ditentukan oleh pemerintah tuh. Ya. Saya buatkan kanopinya Bang, di korsen pintu dan di muka jendela saya buatkan juga korsennya. Saya belikan lagi daun pintu dengan daun jendela. Jadi kalau hujan, tinggal ditutup itu jendela sama pintu. Nggak kehujanan. Artinya, saya sudah menguntungkan negara. Ya. Negara suka sama kita, Bang. Ya. Tapi jangan coba-coba kalian merugikan dan mengambil hak milik negara. Sampai ke liang lahat pun kalian dikejar. Contoh nih, si pelaku yang diduga nih, masih dilidik. Ini masih dilidik, Bang. Wafat. Bukan berarti ini clear masalah ini sampai di situ dengan dia meninggal. Ya. Masih dikejar lagi. Masih dikejar. Kenapa? Ahli waris. Karena Ya di kan? sini ada unsur sengaja. Ya kan? Sengaja. Ahli waris jabatan yang akan sebagai- mengejar. Ya. Nggak ada unsur kehilapan. Unsur kehilapan Betul. juga masih kena perkara pidananya. Oke Bang, Ya. terakhir. Tadi sudah Bang Iradat sudah sampaikan sedikit, ini IKN tadi saya ulang lagi, IKN daerah paling seksi. Kalau di Jakarta, dia seperti Tangerang Selatan, Tangerang, dia seperti Depok, dia seperti Kota.
paling seksi. Kalau ketika hari ini Brau itu sudah hari ini dan ke depan itu Brau seperti itu. Masyarakat Brau hidupnya sudah tidak seperti 10 tahun lalu. Hidupnya sudah bisa lebih hebat dari orang Bekasi karena luar biasa dan Brau yang sebagai kabupaten favorit tadi. Apa harapannya ke depan Bang agar menjelang pilkada ini ada oknum tadi, kasus ini masih berjalan, ada oknum yang diduga terlibat dan calon kepala daerah, agar ke depan jangan sampai kejadian ini terulang lagi dan Brau jangan sampai orang di KN duduk ngomongin Brau yang enak-enaknya tapi tidak enaknya. Bagaimana Bang harapan? Kalau saya juga sih itu tadi apa yang disampaikan Pak Rabana, saya sepakat tuh. Beliau menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memilih oknum yang terlibat terkait dugaan korupsi yang beliau laporkan. Ya, saya pun demikian. Jangan pilih itu orang, gitu loh. Kalau perlu dia ada 3 paslon, 4 paslon, 5 paslon. Kalau perlu 5-5 jangan dipilih. Kita kembalikan ke Mendagri. Mendagri akan menunjuk kok. Mereka punya hak untuk itu, menunjuk seorang kepala daerah, PLT-nya. Apa masalahnya hari ini? Ya kan? Kita tidak mau kasus ini akan terulang kembali. Mungkin bisa lebih parah daripada hari ini. Ya, kalau mau bicara IKN, saya juga akan sampaikan kepada Bapak Presiden terpilih. Kalau bisa, ditiadakan aja itu IKN. Kenapa? Brau aja yang daerah yang paling pojok tuh. Ya. Sampai hari ini hanya kasus-kasus yang begini aja Gak bisa diberesin. kita tidak pernah direspon. Saya bolak-balik kok teriak. Kita bicara secara nasional kok. Berita-berita kami ini yang baca ini bukan orang di daerah saja. Kabinet pun di KSP baca. Karena ini yang kita pakai ini media-media istana semua. Maka itu saya selalu mendorong. Tapi saya tetap optimis. Saya tidak berpikir jelek. Ya. Karena yang negara urusin bukan hanya Brau. Tetapi dengan Brau ini bagian daripada negara Nusantara, penyanggah daripada IKN, tolong dong, selesaikan sedikit itu. Beri masyarakat itu keleluasan. Ya kan? Agar mereka itu tidak saling bentrok pendukung A dan pendukung B. Ini harus kita netralkan. Artinya berantas itu korupsi di Brau. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan ini terakhir untuk saya. Pesan saya kepada warga Brau, pilihlah calon pemerintah daerah yang lebih cerdas dan bebas dari kolusi dan korupsi. Ingat itu. Kita adalah penentu dari bangsa ini. Salam. Terakhir, Bang Bana. Saya juga terakhir saya bilang kepada juga teman-teman di Kalimantan Timur, saudara-saudara kita di Kalimantan Timur, masyarakat Kalimantan Timur, khususnya Brau. Jangan pilih pemimpin yang tidak punya IQ atau IQ-nya luas tapi sudut pandangnya pendek. Banyak itu, ya kan? Jangan pilih itu. Apalagi yang korup. Jangan termakan janji-janji muluk untuk 27 Oktober ini, ya kan? Pilih pemimpin yang memang benar-benar berpotensi untuk pembangunan di daerah, khususnya Kabupaten Brau. Bang Ira, ini menjelang pilkada, jadi kira-kira pesan buat saudara-saudara kita di Brau, apalagi Brau dekat dengan IKN Brau itu kabupaten favorit itu. Ya. Karena kalau saling memilih bisa bahaya ke depan. Iya. Ya, pertama bahwa tindakan korupsi itu membahayakan 7 turunan generasi kita. Karena itu masyarakat Brau sudah harus memiliki keberanian dan punya kecerdasan serta hati nurani untuk memilih pemimpin yang tidak memiliki catatan sebagai yang memiliki perilaku korup. Ya. Itu yang pertama. Kedua, masyarakat Brau sudah harus berani membaca
jejak rekam pada calon pemimpin Anda. Karena dengan melihat riwayat mereka, disitulah menjadi referensi Anda untuk berhikmat, untuk memilih pemimpin yang akan membawa masa depan Anda 5-10 tahun ke depan. Kenapa? Karena Berau adalah kabupaten penyangga ibu kota Nusantara. Salah Anda memberikan pilihan kepada pemimpin Anda yang menyesal, bukan hanya Anda sendiri, tetapi keturunan Anda pun akan menyesal karena salah memberikan pilihan di TPS nanti. Saya kira begitu. Ya. Baik, terima kasih teman-teman Majelis Proklamasi. Itu saja dari Majelis Proklamasi. Nanti kita jumpa di konten-konten selanjutnya. Terima kasih Bang Siap, Kristanto, ya. waktunya. Bang Terima Ban, kasih. Bang Iradat, siap.